Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah Fitasari dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 014 dari kelas praktikum A dan dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan materi atau penjelasan untuk tugas ketujuh dari praktikum dasar sistem kontrol, yaitu modulasi lebar pulsa dan encoder motor DC dan PWM. Nah, di sini untuk memahami teknik kontrol dan umpan balik pada motor DC. Apa itu PWM? Pulse Width Modulation atau PWM adalah teknik mengontrol daya dengan mengubah lebar pulsa sinyal digital, frekuensi tetap, tetapi durasi on dan off bervariasi untuk mengatur kecepatan motor atau terang LED. PWM memungkinkan kontrol halus tanpa energi terbuang sia-sia seperti pada resistor pembagi tegangan. Kemudian ada prinsip kerja PWM. Periode tetap, waktu siklus PWM selalu sama, biasanya mikrosecond hingga milisecond. Duty cycle bervariasi. Presentasi waktu sinyal on dalam satu periode mengatur kecepatan atau daya keluaran. Untuk frekuensi tinggi, frekuensi cukup tinggi sehingga motor tidak terasa berhenti atau smooth operation. Kemudian ada rumus dan perhitungan PWM. Tegangan rata-rata yang diterima motor DC dihitung dengan V rata-rata sama dengan V maksimum dikali T on per T periode sama dengan V maksimum dikali duty cycle. Contoh perhitungan, untuk tegangan supply-nya 12 volt, duty cycle-nya 75%, tegangan motor 12 dikali 0,75 sama dengan 9 volt. Untuk aplikasi praktisnya yaitu duty cycle 25% untuk kecepatan rendah, duty cycle 50% untuk kecepatan medium, dan duty cycle 100% untuk kecepatan maksimum. Kemudian ada keuntungan PWM dalam kontrol motor. Efisiensi energi tinggi, tidak ada energi terbuang sebagai panas seperti pada metode analog. Transistor hanya on atau off, bukan beroperasi di linear region. Yang kedua ada kontrol halus dan responsif. Mengubah duty cycle memberikan variasi kecepatan yang sangat halus dan dapat disesuaikan secara real time oleh microcontroller. Yang ketiga ada kompatibel dengan microcontroller. Sinyal PWM digital mudah dihasilkan dari pin GPIO. Sebagian besar board Arduino dan STM32 memiliki pin PWM built-in. Yang keempat, ada hemat komponen. Hanya memerlukan transistor, MOSFET, atau relay untuk switching. Tidak perlu resistor pembagi tegangan kompleks atau rangkaian kontrol linear rumit. Apa itu encoder motor DC? Encoder adalah sensor yang mengukur posisi dan kecepatan putaran motor. Encoder 2 pin, quadrature encoder, memberikan informasi arah dan kecepatan rotasi dengan dua sinyal yang saling beda fase. Encoder sering digunakan dalam robot, drone, dan sistem navigasi untuk mengetahui posisi akurat dan memastikan motor bergerak sesuai perintah. Encoder 2 pin, prinsip quadrature. Encoder quadrature memiliki dua output A dan B yang menghasilkan pulsa dengan perbedaan fase 90 derajat. Yang pertama, ada channel A leading. Ketika A berubah sebelum B, motor berputar searah jarum jam atau CW. Yang kedua ada channel B leading. Ketika B berubah sebelum A, motor berputar berlawanan arah jarum jam atau CCW. Yang ketiga, hitung pulsa. Setiap perubahan pulsa di A atau B menandakan rotasi mikro. Frekuensi pulsa menunjukkan kecepatan putaran. Ada juga cara membaca dan menggunakan encoder. Yang pertama ada hardware setup. Channel A, pin interrupt 0, GPIO. Channel B ke pin input biasa, GPIO, ground ke ground bersama. Gunakan interrupt untuk deteksi cepat perubahan channel A. Kemudian ada software logic. Set ISR atau interrupt service routine di channel A, kemudian baca kondisi channel B saat interrupt. Lalu tentukan arah CW atau CCW. Kemudian hitung total pulsa untuk posisi. Di sini ada aplikasi PWM dan encoder pada robot, yaitu yang pertama kontrol kecepatan. PWM mengatur kecepatan motor DC dengan duty cycle. Yang kedua ada feedback umpan balik.
Encoder memberitahu kecepatan aktual dan posisi. Kemudian yang ketiga ada closed loop. Microcontroller menyesuaikan PWM untuk mencapai target kecepatan. Lalu yang keempat ada presisi navigasi. Roboter bergerak tepat sesuai perencanaan rute. Sistem feedback mencegah robot melenceng dan memastikan gerakan stabil di berbagai kondisi permukaan. Lalu ada ringkasan PWM dan encoder motor DC. PWM yaitu teknik digital mengubah lebar pulsa untuk mengatur tegangan rata-rata dan kecepatan motor secara efisien. Kemudian ada duty cycle presentasi waktu on menentukan tegangan output. Duty cycle 50% sama dengan setengah tegangan maksimal. Encoder 2 pin yaitu sensor kuadratur memberikan informasi arah dan kecepatan rotasi melalui dua channel berbeda fase. Yang terakhir ada control closed loop. PWM dan encoder bekerja bersama untuk kontrol presisi dan feedback real time pada sistem robotika. Nah, kemudian di sini saya akan membuat sebuah pemodelan atau model atau rangkaian di MATLAB untuk PWM dan encoder ini. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu buat akun di MATLAB terlebih dahulu. Kemudian login MATLAB. Lalu drag and drop Arduino dan Arduino IO-nya. Next, install all sampai install selesai, kemudian setup later. Lalu oke, sudah berhasil 2 add-on ya. Sekarang buka Simulink. Klik apps, pilih run on hardware. Kemudian klik hardware setting dan nanti pilih Arduino Mega 2560. Kemudian pilih solve, edit 3 nilai sesuai ketentuan. Next dan install all sampai install selesai, kemudian setup later, pilih kode generation faster runs, buka library, cari Simulink support package Arduino, common dan PWM. Pin PWM 5 dan PWM 6 di save, kasih nama PWM motor DC ataupun bebas untuk save-nya. Klik monitor and tune, tunggu compile dan upload, silahkan ganti-ganti nilai konstannya. Nah, untuk lebih jelasnya untuk isi dari bagian-bagian itu nanti saya akan menjelaskannya langsung di video pada saat simulasi. Nah, selanjutnya ini kita simulasikan ke MATLAB, lalu kita ke Simulink, ke blank model. Nah, langsung kita buat modelnya. Kita ke library, lalu ke Simulink, pilih PWM. Ini model yang pertama itu PWM. Lalu kita mencari untuk konstannya, kita sambungkan. Nah, kita buat menjadi 2. Ini kita copy saja. Nah, kita paste. Pin numbernya yang kedua itu dijadikan menjadi 6. Lalu ke apps, kemudian ke modeling, ke apps saja, langsung ke itu. Untuk mengedit runnya kita pilih ke Arduino Mega 2500 finish, lalu hardware settingnya kita ke solver, lalu stop time-nya kita buat INF, kemudian solvernya discrete, solver deltasnya untuk fixed stopnya 0,1 dan yang lainnya di setting terlebih dahulu. Untuk target hardware-nya kita ke manually select, diisi itu di 115200 atau defaultnya, kita ganti semuanya menjadi seperti itu. Untuk hardware implementation-nya, lalu untuk COM-nya kita sebenarnya bisa mencari di device manager, nanti dicek terlebih dahulu
Di situ komnya berapa, bisa juga manual. Nah, kemudian ke kode generation. Kita ganti ke Vectorance untuk build configuration-nya. Vectorance, kemudian apply, oke. Nah, yang atas konstannya kita ganti ke 255, lalu yang bawah kita ganti 0, kita monitor dan run untuk melihat hasil jalannya dari motor itu, dari motor DC-nya. Kita harus setting lagi. Nah, tadi kan karena komnya belum ada, kita ulang lagi untuk menentukan komnya itu tadi. Nah, ini sudah bisa. Untuk atasnya 255 dan bawahnya itu 0, maka akan bergerak ke kanan. Dan kalau 0 dengan 0 itu maka tidak akan bisa bergerak. Kalau atasnya 0 dan bawahnya 255 itu maka akan bergerak ke kiri atau feedback. Nah, untuk modul yang kedua itu sama dengan menggunakan model yang pertama PWM itu tadi, tetapi kita tambahkan dengan slider. Ini untuk melihat garis angkanya yang dimana nanti itu paling kanan 255 dan paling kiri itu minus 255. Nah, kita tambahkan konstan lagi. Lalu kita ganti dengan 1. Lalu untuk blok parameternya yang slider itu tadi kita setting terlebih dahulu. Nah, kita satukan dengan konstannya, lalu kita klik bagian ini, kemudian sudah oke, kita setting ulang ya untuk bagian minimumnya kita ganti minus 255, maksimumnya yaitu 255, lalu oke. Nah, maka akan tertampil seperti ini untuk konstan value-nya. Lalu kita tambahkan lagi, kita cari dulu yaitu blok untuk
itu akan tertampil untuk konstannya itu menjadi C ya. Lalu kita cari blok lainnya, yaitu blok Kuto. Nah, kita sambungkan ke konstan. Lalu kita ini masih ada peringatan atau warningnya. Nah, ini untuk Kuto tag-nya kita ganti dengan PWM. Kita cari lagi blok yaitu switch. Lalu kita akan menyambungkannya ke Arduino dan juga konstan. Begitupun nanti yang di bawahnya, untuk Arduino yang di bawahnya kita buat juga sama seperti itu, kita tambahkan switch. Kita cari lagi itu gain, kita rubah menjadi -1. Kita sambungkan ke switch tadi yang bawah, tapi itu kan yang di switch ada 3 kaki. Nah, yang atas itu untuk kaki yang switch bawah kita sambungkan ke kaki switch atas yang bagian bawah, dan juga antara kaki itu dengan konstan. Lalu kita tarik yang tadi kutunya PWM itu, kita sambungkan ke kaki bagian atas untuk switch yang atas. Lalu untuk switchnya yang atas itu kita ganti ke threshold U2, oke. Begitupun yang bawah kita ganti threshold. Lalu kayaknya kita sambungkan ke bagian kaki switchnya yang bawah, yang bagian bawah juga. Yang tengah kita sambungkan ke bagian tengahnya antara dua switch itu, dan juga disambungkan ke PWM dan juga kaki atasnya. Lalu untuk gain itu kita sambungkan ke PWM.
untuk yang bagian kaki sebelah kirinya. Jadi gain itu disambungkan ke kaki switch dan PWM, lalu kita rapikan terlebih dulu. Kita cari lagi yaitu data tab conversion. Sebentar. Ini yang gain tadi untuk ke PWM dihapus lebih dahulu untuk sambungannya, kemudian si PWM tadi kita sambungkan ke convert ini atau yang data tadi, lalu gainnya kita sambungkan juga ke convert itu tadi. Lalu untuk convertnya kita untuk output maksimum 16 untuk output data tabnya. Kita monitor dan terlebih dahulu. Monitor tune. Untuk pin nomornya kita tetapkan menjadi 5 dan 6. Kita cek lebih dahulu.
Demiliter enten lagi. Kita ke hardware setting, kita setting ke target hardware-nya, samakan. Ini kita mencari COM portnya, biasanya bisa ke COM 7 ataupun COM 8. Kita cari, ini untuk model encoder yang kedua. Nah, ini kita cari encodernya, lalu untuk input A nya sebentar ini, kita gunakan yang ini, encodernya. Encoder ini kita cari display. Untuk menampilkan nanti angkanya, lalu kita cari juga block scope. Kita akan sambungkan ke encoder tadi. Lalu untuk symbol time-nya kita ganti menjadi 0,1. Kita oke untuk encodernya itu tadi. Kemudian kita tambahkan block delay. Ini kita tambahkan block delay-nya.
delaynya kita akan sambungkan ke display, scope, dan encodernya. Kita sambungkan kayak itu tadi, lalu kita cari lagi blok Goto, kita sambungkan ke delaynya tadi. Kemudian untuk tagnya kita ganti menjadi Nbref. Kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita copy, kita akan tambahkan kodenya itu dan kita sambungkan juga. Tetapi untuk kode yang ini itu kita tarik terlebih dahulu ya, dikeluarkan itu pasangannya itu. Ini masih merah karena masih ada error, belum terdeteksi ataupun belum diganti. Lalu kita cari lagi blok yaitu sum atau sum. Kita ganti round, rectangular, lalu kita ganti menjadi plus minus. Nah, ini kita sambungkan. Jadi tadi yang pertama itu untuk model PWM dan yang kedua yaitu model encoder. Kita copy lagi untuk fotonya, kita sambungkan ke sumnya tadi, kita ganti menjadi speed untuk mengetahui kecepatannya, untuk mencari kecepatan. Lalu kita tambahkan display, kita sambungkan. Lalu skopnya kita jadikan 2 kaki, kita sambungkan juga ke gotonya itu tadi yang speed. Lalu yang foto itu tadi yang atas kita rubah dulu menjadi NC atau encoder. Tadi yang bawah kan Nbref itu encoder bref.
ini sudah menjadi kuning. Kita ganti encoder yang untuk keluarannya tadi. Kita tambahkan lagi untuk fotonya tapi keluarannya. Untuk bagian yang encodernya tadi, encoder briefnya tidak jadi. Lalu kita ke simulation, kita ke debug, mau terus ke format, ke apps. Ini untuk mengatur untuk run and hardware setting, kita ganti sama kayak tadi, Arduino Mega 2500. Lalu kita ke hardware settingnya, kita setting lagi sama seperti yang sebelumnya juga. Stop time-nya kita ganti ke INF, lalu solvernya kita ke discrete, lalu untuk website stopnya itu kita 0,1. Untuk target hardware-nya kita pilih ke manually spesifikasi. Untuk COM-nya kita di sini menggunakan COM 8, portnya 8. Ini kita cek ya untuk di device manajernya. Nah, di port sini kan 8 itu. Lalu untuk discrete-nya itu memakai 115.200 untuk semuanya. Untuk kodenya kita veterans build configuration-nya. Oke. Kemudian kita monitor and tune. Kita tunggu. Ini kita sudah menambahkan scope-nya, yaitu grafiknya seperti ini. Ini ya untuk grafiknya. Kita atur terlebih dahulu. Ini kan masih 0, makanya untuk motor DC-nya itu masih berhenti dan grafiknya itu masih posisi 0 lurus. Untuk itu constant value-nya. Nah, ini di sini nanti kita akan merubah atau menggerakkan constant value-nya untuk memperlihatkan grafik dan juga gerak dari si motor DC-nya itu.
Nah, ini ada sebuah cuplikan untuk gerakan motor DC-nya. Kita bisa merubah atau menggerakkan untuk constant value-nya itu jika ke kanan, maka akan bergerak ke arah kanan ya. Terus kalau kita menggerakkan untuk constant value-nya itu ke minus, maka motor akan bergerak ke kiri. Jadi itu reverse forward seperti itu. Ini kita benarkan terlebih dahulu untuk menampilkan grafiknya. Nah, ini sudah nampak sebuah grafiknya berwarna biru. Nah, ini jika ke kiri kan ke minus, maka dia akan bergerak turun grafiknya. Inilah. Nah, terus misal kayak di gerakan ke kanan untuk constant value-nya, maka dia akan naik lagi untuk grafiknya itu. Lalu jika dibiarkan, maka dia akan naik turun, tapi bentukannya itu tidak yang langsung naik, tidak langsung yang turun, jadi masih sedikit stabil. Kita stop. Nah, itu kan ada display yang dimana dia itu bisa menampilkan sebuah angka untuk pergerakannya. Kita benarkan lebih dahulu. Kita pilih max ya untuk mencoba itu membenarkan rangkaiannya agar grafik itu bisa terlihat lebih stabil. Kita sambungkan, ya dibenarkan saja gitu. Kita monitor Anthem lagi.
Jangan. Ini mas. Jangan. Satu tulang dulu. Satu tulang buci. Mana? Nggak ada anak bingung kalau cek cek dulu cek penjualnya ngomong SPBB itu yang berulang ulang Kita harus dukung secidok ke anak. saya mau ya saya depannya Tinggi. Semua ramai nih. Semua ramai. Ikut live yo. Ini untuk menampilkan grafik atau nampilin scope-nya, scope-nya. Kita langsung 6 di depan. Kita langsung 6. Tinggi badan 1 cm itu aku cakap itu bibirnya cakap 5. Ya
Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.